Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini gua ingin menceritakan kisah yang menimpa seorang wanita yang memiliki 4 orang anak. Dia ditemukan tewas di dalam rumahnya, dibunuh oleh seseorang misterius. Naasnya wanita ini yang harus menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan kasus ini pun dikategorikan kasus yang sangat langka atau biasa disebut dengan kasus sororicide, pembunuhan yang dilakukan tanpa perasaan. Siapa sih sosok misterius tersebut dan permasalahan apa yang membuatnya hingga terjadi pembunuhan itu? Yuk mari kita simak videonya. Semua berawal dari tradisi keluarga yang menginginkan terjadinya perjodohan di antara anak-anak mereka. Dikarenakan dengan terjadinya perjodohan itu, pihak keluarga dapat mengetahui latar belakang keluarga ataupun calon menantunya, dan mereka pun mempercayai jika dengan adanya perjodohan tersebut maka akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan akhirnya pria yang bernama Hafiz Rahman berusia 21 tahun mengikuti keinginan keluarga untuk dikenalkan dengan seorang gadis. Gadis tersebut bernama Saimah Khan, berusia 18 tahun. Dia bersama dengan keluarga merupakan imigran asal Pakistan yang menetap di Inggris di daerah Luton. Hafiz pun pergi ke Inggris untuk bertemu dengan pihak keluarga Khan dan juga Saimah. Di dalam pertemuan itu merupakan awal pertemuan dan berkenalan antara Hafiz dan Saimah. Entah memang saling menyukai atau karena faktor terpaksa, akhirnya mereka pun menyetujui perjodohan tersebut dan mereka pun menikah. Pada awal pernikahan, kondisi ekonomi mereka bisa dikatakan belum mandiri, dikarenakan Hafiz bekerja sebagai supir taksi dan Saimah bekerja sebagai pengasuh lansia. Faktor itulah yang membuat mertuanya pun mengizinkan untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan kedua saudara Saimah yang bernama Sabah Khan berusia 8 tahun dan saudara laki-lakinya. Di dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak. Ternyata Hafiz itu merupakan sosok pria yang baik, bertanggung jawab. Sikap perhatiannya bukan hanya dirasakan oleh sang istri, namun mertua dan saudara iparnya pun merasakan perhatian dan kebaikan Hafiz. Pada saat Hafiz dan Saimah bekerja, Sabah Khan yang merupakan adik kandung dari Saimah, dia pun sangat menyayangi keponakannya dan dia selalu menjaga keponakannya pada saat Hafiz dan Saimah bekerja. Namun pada tahun 2015 akhirnya Hafiz dan Saimah berhasil mengumpulkan uang sehingga mereka pun bisa membeli rumah dan mereka meminta izin untuk keluar dari rumah mertuanya. Sebagai orang tua, mereka pun merasa sangat senang melihat keberhasilan Hafiz dan Saimah berhasil membeli rumah. Pada tanggal 23 Mei 2016, keluarga Khan mendapat kabar duka ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, sehingga membuat semua anggota keluarga berkumpul di masjid untuk memanjatkan doa. Sabah meminta izin untuk tidak mengikuti acara tersebut. Dia beralasan sedang sakit kepala, sehingga dia meminta untuk pulang ke rumah. Namun Sabah tidak pulang ke rumahnya, melainkan dia pulang ke rumah Saimah dengan alasan sambil menjaga keponakannya, dikarenakan Saimah sedang bekerja dan Saimah pun mengizinkannya. Namun gak selang lama dari situ, di dalam rumah Sabah menelpon Saimah dengan nada yang sangat panik. Dia memberi kabar jika anak pertama Saimah sedang demam tinggi. Saimah yang mendengar itu spontan pun bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah dan masuk ke dalam rumah, Saimah sempat merasa heran karena rumahnya dalam kondisi gelap. Sambil masuk ke dalam rumah, Saimah sempat memanggil-manggil dan mencari Sabah di sekeliling rumah. Namun guys, tiba-tiba di tengah gelap rumahnya tersebut, Saimah terkejut ketika melihat seseorang di salah satu ruangan. Dan tiba-tiba seseorang tersebut berlari dan langsung menyerang Saimah dengan menusukkan pisau sebanyak 68 kali dengan membabi buta. Mendengar suara keributan dan suara pecahan kaca, Sabah yang berada di lantai 2 di rumahnya Saimah segera turun ke bawah. Disitulah Sabah baru mengetahui jika Saimah kakaknya sudah tewas berlumuran darah. Sabah pun segera menelpon panggilan darurat untuk melaporkan kejadian tersebut. 10 menit kemudian polisi dan ambulans pun datang, tepatnya jam 24.00 untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Di dalam kesaksiannya dengan nada panik dan bingung, Sabah menjelaskan
Dia sedang tidur bersama dengan 4 keponakannya di lantai 2. Terdengar suara Saimah datang dan gak lama terdengar suara keributan dan pecahan kaca, sehingga membangunkannya dan melihat Saimah sudah dalam kondisi tewas. Sabah sangat terlihat terpukul, terlebih yang menjadi korbannya adalah kakak kandungnya sendiri. Sabah tidak berhenti menangis. Sabah memikirkan nasib keempat anaknya yang masih kecil, yang masih butuh sosok ibu namun harus kehilangan ibunya dalam keadaan tragis. Because the girl was crying, I heard the girl crying. I got to the girl is crying, I told her she needed milk. So I rang her, I texted her, I got to her, the girl's crying. She got to me, she's here. When she came here, I shut in the bathroom. I got to her, are you home? She goes, yeah. Namun pada kasus kematian di dalam rumah atau menimpa pasangan dalam rumah tangga, biasanya pihak kepolisian mencurigai pasangannya terlebih dahulu. Dalam kasus ini, polisi langsung mencurigai dan menggali keterangan kepada suami korban, yaitu Hafiz. Namun setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Hafiz pun dibebaskan oleh pihak kepolisian dan statusnya hanyalah saksi, dikarenakan Hafiz di malam pembunuhan itu berada di masjid untuk berdoa dan mendoakan keluarga yang meninggal, dan itu dibenarkan oleh pihak keluarga lainnya. Namun pihak kepolisian pun bergerak cepat demi mendapatkan petunjuk. Pihak kepolisian meminta semua keluarga yang ada di dalam rumah tersebut untuk keluar dari rumah tanpa membawa apapun selain pakaian yang digunakan di tubuh mereka untuk mendapatkan keakuratan dalam pemeriksaan. Pada saat polisi melakukan penyelidikan, polisi menemukan adanya kantong kresek. Saat dibuka, ternyata kresek tersebut berisi pakaian yang ada lumuran darah. Saat polisi melakukan tes DNA, tidak ditemukan adanya DNA-nya Hafiz, dan itu memperkuat jika sang suami bukanlah pelaku pembunuhan. Disinilah seperti bumerang, kecurigaan polisi berbalik kepada Sabah, dikarenakan orang dewasa di malam pembunuhan itu hanyalah Sabah. Ditambah lagi ada jeda waktu 15 menit pada saat Sabah melaporkan kejadian tersebut. Namun Sabah menjelaskan sebelum menelpon polisi, dikarenakan panik dan bingung, dia menelpon ayah dan ibunya terlebih dahulu. Setelahnya baru menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sabah pun menyangkal jika dia pelaku pembunuhan, dan itu diperkuat dari kesaksian anak-anak korban. Namun guys, penyelidikan polisi tidak berhenti sampai di situ. Selama 8 hari penyelidikan, polisi menemukan petunjuk yang menunjukkan pelaku pembunuhan itu. Berawal dari kresek yang ada tulisan supermarket Tesco. Di sana polisi melakukan pengecekan CCTV di swalayan tersebut, dan terlihat Sabah sedang membeli pisau di swalayan itu. Ditambah lagi terlihat rekaman CCTV tetangga sekitaran rumah Saimah. Lampu rumah Saimah terlihat hidup dan mati dengan berulang kali, dan semua itu diperkuat jika Sabah pelaku pembunuhan. Ketika polisi menemukan DNA Sabah di pakaian yang berlumuran darah di dalam kresek, polisi pun berhasil menemukan pisau saat melakukan penggeledahan di kamar Sabah. Dengan banyaknya bukti tersebut, akhirnya Sabah pun mengakui jika dialah pelaku pembunuhan. Menurut kalian guys, motif apa sih sampai dia tega membunuh kakak kandungnya sendiri? Keluarga Khan merupakan orang yang sangat taat dan ketat beragama. Dia tidak pernah mengizinkan anak-anak perempuannya untuk mengenal laki-laki lain. Jika mereka ingin dekat dengan seorang pria, mereka harus menikah dengan cara dijodohkan. Hanya sosok Hafizlah sebagai kakak iparnya yang dia kenal, dan Hafiz pun selalu memberikan perhatian dan kebaikannya kepada Saimah selaku adik iparnya. Hafiz sudah menganggap Saimah sebagai adik kandungnya sendiri. Hafiz pun dikenal sebagai pria yang baik. Namun keagraban dan kedekatan Hafiz di dalam keluarga Khan menjadi malapetaka. Pada saat Sabah berusia 8 tahun, Hafiz masih menganggap Sabah sebagai anak kecil. Namun seiring jalannya waktu, usia Sabah pun bertambah hingga usia 18 tahun dan merubah Sabah menjadi gadis muda yang cantik. Karena kedekatan dan keakraban Hafiz, dan Sabah pun yang belum pernah dekat dan mengenal pria lain, lambat laun mulai
Ketakutan kehilangan pria idamannya, mulai timbul rasa benci dia kepada Saima kakaknya. Dia nggak mau melihat Saima bahagia membina rumah tangga dengan pria yang sangat dia cintai, sehingga timbul keinginannya untuk menyingkirkan Saima. Sabah sempat mencari pembunuh bayaran untuk bisa membunuh Saima, dan Sabah pun memberikan sejumlah uang. Namun guys, ternyata orang yang diminta oleh Sabah untuk membunuh Saima adalah seorang penipu. Ketika sudah menerima uang tersebut, pembunuhan itu tidak dilakukan. Namun usaha Sabah tidak berhenti sampai di situ. Dia pun pergi ke dukun untuk menyantet Saima, dan Sabah pun meminta mantra agar Sabah membacakannya ketika di rumah. Namun usaha Sabah pun gagal. Saima sang kakak tidak kunjung mati sesuai apa yang dijanjikan oleh dukun. Saat dilakukan tes kejiwaan, Sabah dikategorikan pembunuh sororicide, di mana saat dia melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya dilakukan dengan sangat dingin, tanpa ada belas kasihan dan tanpa ada perasaan. Dan kejadian ini sangat langka terjadi di seluruh dunia. Terlihat dari jumlah tikaman pisau yang membabi buta sebanyak 68 kali. Terlihat jika Sabah memiliki dendam atau kekecewaan besar terhadap korban. Menurut pengakuan Hafiz, dia sangat menyesal pernah menyayangi dan mencintai Sabah, yang mengharuskan dia harus kehilangan sosok istri dan sosok ibu untuk keempat anaknya. Atas perbuatannya, akhirnya pihak pengadilan menjatuhi vonis penjara 22 tahun kepada Sabah Khan. Itulah guys, akhir dari kisah percintaan terlarang. Yang naasnya yang menjadi korban adalah wanita yang sudah dihianati oleh suami dan adik kandungnya, dan dia yang menanggung semua sehingga harus terbunuh. Oke guys, semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?